mendengarkan kami dari kelompok G. Dengan saya Gabriel Delki Fandre dengan NIM H1011251009. Saya Fauzi Firdaus dengan NIM H1011121029. Saya Rasya Chandra dengan NIM H1011251003. Saya Intan Febriani dengan NIM H1011251033. Saya Nova Lakman Kusnaha dengan NIM H1011251002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Kartika Sari Eskom MCS. Tujuan dari video ini untuk menunjukkan hasil dari kerjasama kami, yaitu membuat sebuah program menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan bahasa C++. Sebelum kita masuk pada praktik codingnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk kedua penjelasan mengenai tentang apa itu bahasa pemrograman dan apa itu C++. Selamat menonton. Apa itu bahasa pemrograman? Pengertian bahasa pemrograman merupakan sistem notasi yang digunakan untuk menulis instruksi dalam bentuk kode agar dapat dijalankan oleh komputer. Dengan bahasa pemrograman, manusia dapat memberikan perintah yang jelas kepada komputer untuk menyelesaikan berbagai tugas, seperti memproses data atau membuat aplikasi. Apa itu bahasa pemrograman C++? C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup sebagai perluasan dari bahasa C, dengan tambahan fitur-fitur modern seperti pemrograman berorientasi objek yaitu OOP. Bahasa ini mendukung berbagai paradigma pemrograman dan dikenal karena efisiensi, fleksibilitas, serta kemampuannya dalam mengelola memori dan perangkat keras secara langsung. Setelah kita mendengar penjelasan dari kedua penjelasan tersebut, nah sekarang kita akan langsung pada praktik ngodingnya. Nah di sini kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Nah kita sini ketik pada search engine, yaitu ketik online GDB. Nah, di sini kita klik aja. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Di sini kita bisa menggunakan berbagai macam bahasa ya, mulai dari bahasa C sampai bahasa Bash ya. Nah, karena proyek ini mengharuskan untuk menggunakan bahasa C++, maka kita harus menggunakan C++ ya. Nah, di sini kita hapus saja. Kita hapus. Nah, oke. Langsung aja untuk pengetikan programnya. Untuk penjelasan akan dijelaskan pada akhir pengetikan program ini. Pada pertama, kita ketik pagar include, lalu selanjutnya ketik untuk input atau output IOStream, lalu pada baris kedua ketik usim namespace std titik koma, lalu kemudian
pada baris ketiga ketik in main kurung buka kurung tutup, lalu ketik kurung awal buka dan tutup untuk membuka program sebuah program. Pada baris keempat, kita ketik in luas, panjang, lebar, tinggi, lalu titik dan koma. Pada baris keenam, kita ketik kaut tanda panah kiri, kiri tanda kutip 2, lalu ketik panjang, persegi panjang, titik 2, lalu tanda kutip selanjutnya, ditutup dengan titik koma. Pada baris ketujuh, kita ketik cin, tanda panah kanan, kanan, ketik panjang, dan ditutup dengan titik koma. Kemudian, baris ke-8 buat ketikan yang sama, yaitu count dan chin pada baris ke-11. Akan tetapi, untuk count, ketika pada bagian tanda kutip 2, lalu ketik lebar persegi panjang dan tinggi persegi panjang, dan jangan lupa untuk ketik titik 2 tanda kutip lagi, lalu titik koma untuk menutup sebuah baris program. Setelah itu, ketik cin setelah count untuk memasukkan variabel penampung nilai, dan jangan lupa untuk bagian akhiran ketik titik koma. Oke, selanjutnya pada baris ke-13 kita ketik luas sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, lalu titik koma. Kemudian pada baris ke-15 kita ketik code pada tanda panah kiri-kiri, ketik tanda kutip, lalu ketik jadi. Luas persegi panjang adalah tanda kutip 2 lagi, lalu spasi, ketik tanda kutip 2. Setelah itu kemudian ketik tanda panah kiri-kiri, ketik luas, lalu titik koma. Ketika sudah selesai semua, pada saat kita run, maka akan muncul seperti ini. Banyak persegi panjang, kita masukkan misalkan nilainya 20, lalu kita enter. Kita masukkan lebar persegi panjangnya adalah 30, lalu kita enter lagi. Untuk tinggi persegi panjang misalkan kita masukkan nilainya adalah 10. Nah, ketika kita enter lagi, jadi luas persegi panjang adalah 6000. Nah, jadilah sebuah programnya ya. Nah, seperti yang diketahui pada baris pertama ini, berfungsi untuk menyertakan fungsionalitas dari header file ini yang memungkinkan untuk berinteraksi kepada pengguna. Lanjut, baris kedua ini berfungsi untuk pengetikan dalam skala global tanpa harus menggunakan nama std.2.2 di depannya, dan titik koma berfungsi untuk menutup pada baris kedua. Dan terakhir, pada baris ketiga ini berfungsi untuk pemanggilan pertama pada saat program mau dijalankan, atau program pertama kali mengeksekusi kode pada in main buka kurung tutup kurung titik. Seperti yang diketahui pada baris keempat sampai ke-11, berfungsi untuk membuat penampungan sebuah nilai pada variabel agar bisa dimasukkan nilai bilangan integer atau bilangan bulat.
Oke, jadi seperti yang diketahui pada baris ke-13 dan baris ke-15 berfungsi untuk mengoperasikan nilai dan mengeluarkan nilai luas persegi panjang tersebut. Sekian video dari kelompok G, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.